Masihkah kalian ingat nasihat zaman dahulu kalau anak kecil dilarang untuk keluar ketika menjelang maghrib? Apakah di zaman yang masih modern ini masih ada peraturan itu? Perhatian! Apabila di dalam cerita terdapat kesamaan dalam penyebutan nama, tempat, atau karakter, hal tersebut semata-mata merupakan ketidaksengajaan. Cerita ini bertujuan untuk menghibur dan semoga memberi dampak manfaat untuk kalian yang menonton. Selamat menonton! Waktu sore menjelang maghrib dikenal sebagai waktu yang dilarang. Masyarakat dilarang untuk berada di luar rumah, khususnya anak yang masih kecil. Makanya kenapa seringkali kita mendengar bagaimana orang tua kita mengajak pulang saat hari sudah menjelang petang. Hal tersebut bukan tanpa alasan, melainkan waktu tersebut dipercaya sebagai waktu para roh halus mulai berkeliaran, bertebaran kemana-mana. Tentu saja, kepercayaan itu tidak mudah diterima oleh anak kecil. Soalnya peringatan yang diberikan orang tua adalah ancaman kosong yang tujuannya untuk menyuruh mereka menyudahi waktu bermain. Tono, anak usia 13 tahun, tidak sepenuhnya percaya tentang ucapan ibunya. Di hari itu, ia sengaja untuk pulang telat dari biasanya. Tanpa dia sangka-sangka, peringatan ibunya ia alami sendiri di depan matanya. Tono adalah anak sulung dari Pak Supri dan Bu Sri, warga desa yang hidup sederhana. Tono memiliki seorang adik perempuan yang selisihnya cukup jauh. Setiap hari, sepulang dari sekolah, Tono selalu berpamitan untuk bermain di luar rumah bersama adik perempuannya. Kemanapun Tono bermain, adik perempuannya, Puspa, selalu ikut. Bermain apa saja, bermain di sawah, bermain di sungai, bermain di salah satu rumah temannya, dan masih banyak lagi. Setiap hari ada saja yang mereka buat untuk bermain bersama. Setiap harinya, mereka berdua akan pulang saat jam sudah menunjukkan pukul 5, karena Puspa selalu mengingatkan kakaknya agar sampai rumah sebelum awan mulai gelap. Tono pun selalu menurut. Setiap harinya berjalan dengan demikian. Tapi entah kenapa, di salah satu hari Tono berbeda. Tidak seperti biasanya. Hari itu mereka bermain bersama di sungai, ingin menangkap ikan. Mereka berangkat dengan membawa berbagai alat untuk menangkap ikan. Setelah azan asar, mereka bersama dengan kawan-kawannya berangkat ke sungai. Setelah sesampainya, mereka mulai mempersiapkan dan menaruh alat penangkap ikan di dalam air. Sembari menunggu ikan terjerat dalam alat, mereka bermain air di sungai, saling siram satu sama lain. Tidak terasa, langit sudah mulai meredup. Lambat laun awan semakin menggelap. Puspa mengingatkan yang lainnya untuk mengakhiri bermain dan segera pulang ke rumah masing-masing. Teman yang lain menyetujui dan mulai bersiap untuk pulang, kecuali Tono. Tono tidak setuju. Ia bersikukuh untuk menunda waktu pulang. Sempat terjadi pertengkaran antara Tono dan Puspa yang tidak mengubah keputusan Tono untuk tetap tinggal di sana sambil menunggu hasil penangkapan ikan. Puspa akhirnya pasrah dan meninggalkan Tono sendirian di tepi sungai dan ikut pulang bersama teman-teman yang lainnya. Tono menunggu di sana sendirian. Suara jangkrik sudah mulai berbunyi. Keramaian hanya terdengar dari suara jangkrik dan suara air sungai yang mengalir, suara dedaunan yang bertiup angin. Tidak ada lampu dan langit sudah mulai semakin gelap. Dirasa sudah lama, Tono ingin memeriksa hasil ikannya, mulai mendekati alat perangkap ikan dan memeriksa apakah di dalamnya sudah ada hasil ikan tangkapan. Ikan yang tertangkap di dalamnya sudah dirasa cukup. Tono mengangkat dan membawanya pergi ke pinggir sungai. Di saat itulah, Tono mulai mengeluarkan ikan satu persatu dan menghitungnya. Keluar tangan besar, berbulu. Terlihat hanya tangannya saja, sedang ikut menghitung hasil ikan tangkapan Tono. Tono melihat tangan itu dengan terdiam kaku. Tangan itu terus menghitung dan mengeluarkan ikan dari perangkapnya. Tanpa pikir panjang, dengan menangis, Tono lari sekencang-kencangnya menuju rumahnya. Saat sampai di rumah, dia melihat ibu, bapak, dan Puspa yang sedang bersama di ruang tamu. Di depan mereka, Tono menangis sejadi-jadinya, meminta maaf kepada ibunya karena sudah tidak percaya dan mengelak untuk pulang sebelum petang. Pak Supri dan Bu Sri mencoba untuk menenangkan dan mengingatkan Tono agar tidak mengulangi kembali. Mungkin jika Tono tidak mengalami sendiri, dia tidak akan percaya dan terus membantah jika kepercayaan itu memang benar adanya. Kepercayaan tentang waktu menjelang petang bukan hanyalah sekedar buatan masyarakat.
Hal tersebut telah disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa waktu menjelang malam dianjurkan untuk menahan anak-anak tetap berada di dalam rumah karena di waktu itu setan sedang bertebaran. Selain itu, hadis yang lain mengatakan bahwa jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskanlah mereka. Kunci pintu-pintu rumah dan sebutkanlah nama Allah, sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup. Semoga dengan itu kita semua terjaga dari gangguan makhluk halus yang ada.